Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan kembali sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Apa kabarnya siswa ibu kelas 10 MIPA 2 sampai 10 MIPA 5, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Tolong diikuti video ini dengan baik. Silakan jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar, tidak perlu sungkan, karena kita sama-sama belajar ya. Materi kita yang di bab kedua adalah fungsi komposisi. Di mana komposisi, kalau kamu dengar kata komposisi, ibu udah pernah bilang, bahwa artinya menggabungkan. Jadi nanti kamu dapat beberapa fungsi gitu kan ya. Setelah digabungkan akan menghasilkan fungsi yang baru. Contoh di sini biasanya tuh pakai fx, gx. Nah, ibu buat di sini. Misalkan fx adalah 5x, kemudian gx 4x plus 7. Yang ditanya itu f bundaran g. Itu artinya f bundaran g itu artinya G dulu yang dikerjain, yang jadikan kamu prioritas, kamu perhatikan duluan tuh si G-nya itu, baru si F-nya. Oke, kita mulai. Diikuti ya. F, kita ketik lagi. GX-nya siapa sih? GX di soal GX-nya adalah 4X plus 7. Tinggal ditulis aja 4X plus 7. Begitu. Sekarang ibu tanya, karena kita tadi F di sini ya. Di sini itu F. Di dalam F ini ada X di sini kita ganti misalkan 1, berarti di sebelah sini itu kita ganti dengan 1. Jadi F untuk X-nya itu 1, berarti di sini 5 kali 1, 5. Kalau di sini X-nya diganti 10, berarti 50, ya nggak? Kalau di sini A, berarti 5A jadinya. Kalau di sini 100, berarti 5 kali 100, 500. Nah, sekarang yang di dalam F itu bukan X lagi, tetapi adalah 4X plus 7. Maka X yang ini kamu ganti dengan 4X plus 7. Oke, next. Langsung kita tulis 5 dalam kurung 4X plus 7. Nah, kamu tinggal kali ke dalam. 5 kali 4 adalah 20X. Ditambah 35. Selesai. Begitu aja. Kenapa 5? Gitu pertanyaannya biasanya. 5 itu ngikuti yang di soal ya. 5 di sini yang diketahui fx itu 5. X-nya kenapa tiba-tiba diganti? Ya karena bukan X lagi yang di dalam soal kita ganti jadi 4X plus 7 sesuai permintaan ya. Nah, sekarang kalau F bundaran G, udah kita beralih ke G bundaran F. Nah, gitu. Nah, ini auto ini. G bundaran F. G dulu, ketik F bis itu. Bentar ya, sebentar. Berarti kalau G bundaran F, F dulu yang kamu lihat baru G-nya. Ketik G. Nah, F dulu kamu lihat. G dalam F dalam soal adalah 5X. Gitu. Nah, sekarang G dalam kurung 5X. Nah, G di sini kalau kamu ganti di sini 10 berarti 4 kali 10 tambah 7. Nah, sekarang yang di dalam kurung sebelah G itu adalah 5X yang diminta. Nah, berarti 4X ini jadi 4 dikali 5X. Gitu. 4 kali 5X plus 7. Plus 7 dari mana? Dari sini ya? Dari soalnya. Jadi jawabannya ada 20. X plus 7. Nah, kalau kamu lihat di sini, sama nggak? G bundaran F dengan F bundaran G. Coba diperhatikan dulu ya. Ternyata tidak berlaku sifat komutatif. Artinya dalam fungsi komposisi, F bundaran G dengan G bundaran F itu tidak sama hasilnya. Makanya di buku-buku ditulis ada sifat kan di situ. Gitu. Sekarang ada pertanyaan dari ibu. Kalau ada soal fx sama dengan 3x, gx-nya ada 5x kuadrat, coba kamu hitung F bundaran G sama G bundaran F-nya, kamu tulis hasilnya di oretan kamu, lalu komen di bawah ya. Komen di bawah postingan kita hari ini.
Oke, Ibu tunggu. Ya, sekarang kita bahas inverse. Ini sudah juga dibahas di video sebelumnya Ibu share di channel YouTube. Kalau inverse artinya kebalikan ya. Gampang aja kok. Biasanya nggak terlalu rumit. Intinya ikuti secara berulang-ulang sampai benar-benar paham. Kita harus buat contoh baru ya. Inverse itu dilambangkan dengan F. Kita buat ininya aja. Insert equation, kita pilih simbol pangkat ya. Kita buat ini, pindah ke sini. Kalian sambil belajar ngetik simbol-simbol matematika di Word atau di PPT ya. Simbol inverse itu adalah F pangkat min 1 gitu, ya enggak? Kalau ngeliat tanda kayak gini kamu disuruh ngitung kebalikannya gitu. Ini adalah simbol dari inverse suatu fungsi ya. Gitu. Jadi misalkan diketahui fx-nya huruf kecil ya. Ini auto ini. Nggak bisa dikontrol. Misalkan fx-nya adalah x min 8. Ini gampang aja. Kemudian yang ditanya adalah inverse-nya. Kita copy. Nah gini. Nah ini tuh kita udah pernah belajar fungsi ya. Fx itu nama tulisan lainnya atau bisa ditulis sebagai y sama dengan x min 8. Benar nggak? Ya nggak? Iya, karena y itu bayangannya x ya. Y itu adalah hasil bayangan dari x tertentu. Misalkan x-nya 5, berarti bayangannya 5 berapa gitu. Itu y-nya. Fx itu adalah hasil bayangan dari si x, atau juga ditulis y, itu sama aja. Fx sama y itu sama, ingat ya. Nah, kemudian ditanya itu adalah inverse dari fungsi ini. Intinya kalau ditanya inverse, yang awalnya bentuknya itu y sama dengan x kurang 8 kah, apalah ya. Intinya kamu harus buat persamaan yang ditanya itu menjadi x sama dengan gitu. Oke, di soal ini kita harus buat x itu sendiri. Terserah kamu mau taruh di mana dulu. Paling enak kita mengumpulkan si y sama angka yang tidak mengandung variabel dulu. Berarti yang pindah adalah 8 ya. Karena tandanya min di 88 dibawa ke kiri jadi plus ya. Gitu kan? Kita tukarlah sekarang x sama dengan y plus 8. Udah selesai. Ini huruf besar atau huruf kecil nih? Ini huruf besar ini. Nah, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah seperti ini, kembalikan lagi bentuknya. Kembalikan bentuknya menjadi y sama dengan x plus 8. Itu inverse-nya. Kalau kamu bertanya-tanya kenapa sih kok tiba-tiba dibalik lagi bentuknya gitu, kamu bisa tonton video ibu di Google Classroom. Sebelum ini ibu udah buat sebuah video yang menjelaskan secara rinci kenapa bisa ditulis seperti ini gitu. Kalau sekarang dibahas lagi terlalu banyak menghabiskan waktu ya. Wasting time namanya. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Jadi inverse dari y sama dengan x min 8 itu adalah y sama dengan x plus 8. Gitu. Ini masih gampang sih, karena di depan x itu nggak ada angka apapun. Sebenarnya di depan x ini ada angka 1 ya. 1x kurang 8. 1 dikali x ya x aja. Makanya ditulis x doang, nggak ada angka apapun. Berarti ini koefisiennya 1. Nah, sekarang gimana kalau fungsinya itu koefisiennya tuh bukan 1? Kita pindah dulu ya. Kita buat di sini. Anggap aja ini papan tulis ya. Papan tulis dadakan. Nah, sekarang misalkan ibu punya fungsi sama dengan 9x min 8. Nah, tuh, ini nggak bisa dikontrol ya. Ingat nulisnya harus pakai huruf kecil ya. Yang ditanya adalah inverse-nya. Ingat apa pesan ibu kalau ngerjain inverse, x-nya harus dalam keadaan sendiri. X sama dengan apa gitu. Ya udah kita tukar aja langsung ya. Y
kurang 8-nya pindah, itu kan di kanan ya. Kan di kanan nih. Ini di sini kanan, ini kiri. Ini pindah ke kiri. Jadi Y plus 8 sama dengan 9X. Gitu. Duh, kita kan butuhnya X aja, berarti belum selesai. Kita tukar aja deh biar enak. Biasanya orang nulis X tuh di kiri ya. Nah, gini. Berarti kalau mencari X aja, berarti kedua ruas harus dibagi 9. Karena 9 bagi 9, 1. Ya enggak? Jadi nanti X aja. X sama dengan, nah, ini pakai pecahan dong. Nah, pakai equation. Pilih fraction. Klik yang ini. Berarti jawabannya adalah Y plus 8 per 9. Udah selesai. Ini pakai huruf kecil ya. Nah, jadi kembalikan lagi ke bentuk semula ya. Jadi inverse-nya adalah Y sama dengan, nah kita balik ini. Copy aja. Bentar ya, copy dulu. Nah gitu. Ganti, jangan lupa diganti juga nih. Aku nggak mau. X. Nah, dah. Itu hasilnya ya. Intinya kamu rajin-rajin latihan biar terbiasa gitu melihat pola-pola yang lain. Kalau misalkan kamu masih kayak susah banget mencerna ini gitu, Ibu tawarkan suatu langkah yang lain gitu ya. Ibu pelajari dulu, pernah ikut pelatihan di sini. Kalau misalkan kamu punya soal kayak gitu, kemudian yang ditanya adalah inverse-nya. Inverse kan hanya kebalikan. Nah, kamu itu lihat urutan X-nya itu dulu, yang jadikan kamu fokus utama ada si X. Di soal itu X-nya apa sih? X-nya tuh dikali 9, ya enggak? Kemudian dikurang langkah kedua X-nya, kemudian langkah kedua di situ adalah dikurang 8. Maksudnya apa sih? Maksudnya X-nya tuh diapain dulu? X-nya tuh dikali 9 dulu, baru dikurang 8. Nah, sekarang kalau mencari inverse-nya, berarti kedua langkah ini tuh tinggal kita balik aja. Nah, yang langkah kedua tuh jadi langkah pertama. Kalau dikurang 8 berarti lawannya ditambah 8. Nah, gitu. X-nya tuh ditambah 8. Berarti kok lah jadi 3 sih? Ini jadi 1. Ditambah, sorry. Salah ketik ya. Ditambah 8 kemudian karena dikali 9 berarti dibagi 9. Berarti jawabannya tuh ini. Nah, ini jawabannya. Nah, X tambah 8 bagi 9. Nah, ini. Gitu caranya. Bisa kayak gini caranya kalau kamu masih bingung yang kayak gini. Intinya adalah lihat X-nya tuh diapakan dulu, kemudian kamu balik posisi langkah-langkahnya ini. Benar nggak nih? Ditambah 8 bagi 9. Ditambah 8 bagi 9. Jadi apapun soalnya, misalkan pangkat 2 kah, atau akar, kamu bisa ngerjakan pakai cara kayak gini. Mau low bet. Nah, gitu caranya ya. Nah, sekarang kita beralih lagi ke bentuk yang lain. Misalkan fx. Y aja ya. Misalkan Y sama dengan pecahan ya. Biar variasi 5x plus 1 di sini 2x min 5 min 6 gitu. Nah, yang ditanya apa sih inverse-nya? Nah, Ibu mau tanya sama kalian yang udah belajar,
di video di video sebelumnya gitu. Coba sekarang buat inverse dari fungsi yang barusan Ibu buat nih. Ya, Ibu tunggu jawabannya. Nanti di kolom komentar juga gitu. Kalau misalkan mengikuti cara cepat silahkan gitu, tapi kalau lagi ulangan, saya minta cara yang sesuai prosedur kayak biasa. Intinya buatlah bentuk ini itu dalam bentuk X dulu gitu kan. Kita enter ya. Berarti Y-nya boleh dong dikali ke sini. Y dikali 2X min 6. Gitu. Sama dengan 5X plus 1. Kali ke dalam 2XY. Kelebihan. Min 6Y sama dengan 5X plus 1. Karena yang X kita kumpulkan yang X. 2XY tukar 5X sama dengan 6Y pindah jadi positif plus 1. Kemudian keluarkan, ini ada 2X di sini. Kita keluarkan, buka kurung. Karena ada 2, berarti sini 2 sama Y dikurang 5. Kenapa 5? X dikali 2Y, 2XY, X dikali 5, 5X. Gitu aja gampang. 6Y plus 1. Berarti X-nya adalah gitu. Lawannya ini kan kali nih. Enggak, lawannya kali bagi, berarti ini dibagi yang ini. Nah, udah selesai. Berarti kita insert dari sini. Insert, pilih fraction. Hasilnya adalah 6Y plus 1, 2Y min 5. Nah, udah deh, ini adalah inverse-nya. Tinggal kembalikan ke bentuk semula. Y sama dengan, nah ini kita copy. Nah, tinggal diganti jadi X. Ini diganti jadi X juga. Gitu. Susah nggak? Enggak. Sekarang pertanyaan Ibu. Pertanyaan Ibu adalah, kenapa ini? Salah tekan. Kalau udah paham, tolong cari gitu. Inverse dari ini. Nah, kita ganti soalnya adalah di sini 2 min X min 9. Nah, sekarang kamu kerjakan inverse dari ini. Ya, Ibu tunggu. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.